A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral maut. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 243 dan 244. Alam taro, apakah tidak taro engkau melihat? Tapi maknanya di sini bukan melihat, maknanya adalah alam ta'lam. Apakah tidak engkau mengetahui? Karena ini kejadian yang terjadi pada Bani Israel, yang disampaikan kepada Nabi SAW. Makanya kalimat taro di sini bukan seperti makna biasa ro'a yaro, bukan. Tapi maknanya alima ya'lamu, alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui? Alifnya itu istifhamun ta'jibun wa tashwikun. Istifham merupakan satu pertanyaan yang untuk takjib, sesuatu yang mengagungkan, yang mengherankan. Wa tashwikun, dan untuk kerinduan, artinya apa? Perhatian. Ila istima'i, kepada mendengarkan ma ba'dahu, apa-apa yang setelahnya dari kalimat alam taro. Ayyantahi ilmuka, yang pengetahuanmu wahai Nabi Muhammad belum sampai di situ. Makanya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Itu makna istifham ta'jib. Kalau dalam hasyahnya iqa'u fil ajabi, iqa'u fil ajabi, yaitu kejadian untuk sesuatu yang menakjubkan. Kenapa sesuatu yang menakjubkan? Nanti ada ceritanya ini. Kok dikatakan menakjubkan? Itu. Sekarang kalimat taro. Taro itu kalimat khitab, artinya anta. Khitabnya ini, yang diajak bicara ini siapa? Yang pertama, qilalin nabi. Yang diajak bicara itu adalah Nabi SAW. Pendapat yang kedua, wa qila likulli may yasluhu lil khitabi. Kepada siapa saja yang pantas, yang bisa untuk menerima apa-apa yang disampaikan ini. Jadi bukan cuma kepada Nabi Muhammad, tapi kepada semuanya yang bisa menerima, yang pantas untuk menerima. Nah, untuk dikatakan ini khitab kepada seluruhnya, wa huwa aula, itu pemaknaan yang lebih utama. Memang lebih utama bukan kepada Nabi saja, tapi kepada siapapun yang punya pikiran, yang bisa menerima ketika diajak bicara. Gitu. Tashwik itu iqa'uhu fi syauq, yang menyebabkan untuk kerinduan. Kerinduan apa? Untuk mengetahui kelanjutan kisahnya. Jadi orang itu kalau sudah senang kepada sesuatu, itu akan terus mencari kabarnya. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat alam taro. Itu untuk menunjukkan
kehebatan, takjub, keheranan. Dan yang kedua tasywiq, untuk menunjukkan kerinduan. Kerinduan apa? Karena kalau orang betul-betul perhatian kepada Allah dan Rasul, pasti dia rindu untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan li'anna masiqa ba'da talabi aladzu min masiqa bila ta'ab. Karena sesuatu yang dia dapatkan ba'da talab setelah mencari. Dia mencari, kemudian menemukan, itu lebih nikmat rasanya min masiqa bila ta'ab. Yaitu ketika seseorang mendapatkan sesuatu tanpa adanya usaha atau tanpa adanya bentuk kesusahan. Gitu. Wa atfu tasywiq ala ta'jib min atfil musabbabi ala sabab. Ya. Permaknaan setelah pengucapan kalimat tasywiq, ta'jib buat tasywiq, itu wawunya wawu atof. Kenapa diatofkan seperti itu? Al-musabbabi ala sabab. Untuk pengkaitan adanya sebab musabab. Karena cerita ini mentakjubkan, maka kita ingin mengetahui apa kelanjutan kisah tadi itu yang akan disampaikan oleh Allah. Makanya di sini dalam tafsirnya istifhamu ta'jibin wa tasywikin. Takjib, kagum. Sehingga apa? Setelah kagum, ingin tahu lagi apa kelanjutannya. Itu yang dinamakan dengan tasywiq. Rindu, ingin mendengarkan. Ila istima'i ma ba'dahu. Kepada apa-apa yang dia mendengarkan, apa-apa yang telah setelahnya nanti ceritanya ini. Gitu. Jadi, apa ya? Gini, taro itu sebetulnya tidak membutuhkan makna ilah. Jadi kalimat alam taro ilalladzina. Sebetulnya taro itu tidaklah engkau melihat kepada sesuatu. Tapi kalau ini, kalau alam taro itu gini. Kalau bacanya gini. Ini bukan Qur'annya ya. Harusnya gini, bukan harusnya. Ya apa? Kata-katanya. Nah, taro itu gini. Kalau ente mengatakan engkau melihat, itu tidak perlu menggunakan ke. Bukan harusnya. Kalau kalimatnya gini. Alam taro alladzina. Tidaklah engkau melihat yang kejadian. Tapi karena Nabi tidak melihat kejadian itu, Nabi tidak melihat kejadian itu, sedangkan Allah tetap menggunakan kalimat taro, maka dibutuhkan kalimat ilah. Maka ketika taro berbarengan dengan ilah, itu maknanya bukan engkau ketahui, tapi tidak engkau lihat, tapi maknanya tidaklah engkau ketahui. Dari mana berubah makna taro kepada taklam dengan adanya ilah? Ketika adanya ilah, itu merubah taro kepada taklam. Kenapa kau tidak menggunakan kalimat taro? Karena Nabi tidak melihat. Apa? Ini kejadian Bani Israel berapa tahun yang lalu, zamannya nanti khalifahnya Nabi Allah Musa ini kejadian. Penggantinya Nabi Allah Musa. Gitu Pak. Yantahi ilmuka bidzalika. Kemudian apa ceritanya itu? Ilalladzina kharaju min diyarihim. Kepada mereka yang kharaju, yang mereka itu keluar. Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Wahum ulufun. Tadi kan ya, wahum ulufun. Allah menyatakan apa? Wahum uluf. Berarti jumlahnya itu beribu-ribu. Ya kan? Tapi lihat di dalam tafsirnya. Arba'atun, ya, 4. Au tsamaniyatun, ada yang mengatakan 8.
Au asyrotun, ada yang mengatakan 10. Au salasuna, ada yang mengatakan 30. Nah, au salasuna, au arbauna, au sapuna alfan. Salasuna alfan, 30.000. Arbauna alfan, 40.000. Sab'una alfan, 70.000. Berarti ada pendapat berapa ini? 6. Makna ulufun di sini ada makna wahum ulufun. Ada mereka itu banyak beribu-ribu yang keluar dari rumah itu. Nah, kalimat ulufun diartikan yang pertama 4. Yang kedua 8. Yang ketiga 10. Yang keempat 30.000. Yang kelima 40.000. Yang keenam 70.000. Nah, kalau yang namanya ribuan, apakah mungkin 4? Enggak. Tamaniyatun? Enggak, 8. Karena bukan ribu. 10 apalagi. 30.000 masuk. 40.000 masuk. 70.000 masuk. Makanya dalam hasyiah ini, meskipun dalam syarahnya, dalam tafsirnya itu disebutkan 6 pendapat, tapi yang paling tepat adalah 3 yang terakhir. Apa itu? 30.000, 40.000, dan 70.000. Itu pendapat yang paling tepat. Karena apa? 1000. Kalau 4, 100 aja enggak. 8 aja enggak, 10 aja enggak. Gitulah. Gitu. Dikatakan di sini, wa qad dzakara al-mufassiru sittata aqwalin. Ya kan ada 6 kan? As-sahha, yang paling sahih dari 6 itu ats-tsalatsatu al-akhiratu, 3 yang terakhir, yang paling afdal. Li'anna ulufan, karena Allah menyebutkan di situ uluf. Uluf itu jam'u kathratin, adalah satu perkumpulan yang banyak. Gitu loh. Jamak yang banyak. Gitu. Wa mabda'u ba'dal asyarat. Setelah 10, 10, 10. 10 sampai 1000. Artinya apa? Ya hitungannya setelah 1000. Kalau dikatakan 4, enggak. 8, enggak. 10, enggak. Tapi yang masuk 30.000, 40.000, 70.000. Dan itu pendapat 3 yang terakhir. Dari 6 berarti berapa? 4, 5, 6. Itu yang paling tepat. Gitu. Kemudian apa? Kenapa mereka ini kok sampai beribu-ribu keluar dari rumahnya? Hadaral maut. Karena dia takut, karena mereka itu takut atas kematian. Ya. Jadi dikatakan hadaral maut itu jadi maf'ullah. Maf'ullah. Gitu. Maf'ullah itu masdarun yudkaru dibayani sababi wuqu'il fi'li. Masdar, kata yang ketiga yang disebutkan untuk penjelasan sebab terjadinya fi'il. Kenapa mereka keluar? Baik takdiru gini, kharaju min diyarihim hadarul maut. Mereka itu keluar dari rumah-rumah mereka hadarul maut karena mereka takut atas kematian. Siapa mereka ini? Dijelaskan. Hum kaumun. Mereka itu adalah satu kaum. Min Bani Israila. Dari kelompok Bani Israel. Waqa'at ta'unu. Yang terjadi di tengah mereka itu wabah penyakit. Bibiladihim. Aifi biladihim. Di daerahnya mereka. Fafarru. Maka mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri dari daerahnya karena di daerahnya itu terjadi yang namanya wabah penyakit. Gitu. Nah, berarti dari ayat ini kalau terjadi kalau terjadi wabah penyakit di satu daerah, di daerah seorang itu, daerah kita misalnya, itu kita tidak boleh keluar dari daerahnya. Kenapa? Karena akan menyebarkan kepada yang lain.
Ketika keluar, nyebarkan yang lain. Makanya dikatakan di sini apa? Akhadat ala immatu minal ayati, para imam mengambil dalil dari ayat ini, an-nahya anil khuruji, larangan keluar min biladin fiha ta'un, dari daerah yang di daerah itu terjadi wabah penyakit, tidak boleh. Ya, kejadian ta'un yang pernah kita rasakan semuanya itu. Apa itu COVID. Iya. Terjadinya COVID dan lain sebagainya. Sampai pengajian tidak oleh, mentok Jumatan tidak oleh bisa. Ya. Itu kalau ngelihat ayat ini, maka banyak para ulama yang mereka mengambil keterangan dari ayat ini, mengambil hukum, tidak boleh orang keluar. Karena ayat ini menceritakan ketika mereka Bani Israel yang di daerahnya terjadi wabah penyakit, mereka itu keluar, sekelompok orang itu keluar dari daerahnya. Allah murka. Maka Allah menyatakan faqala lahumullahu mutu. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu, famatau, maka mereka mati. Berarti apa? Tidak boleh keluar. Paham ini? Imam Malik mengatakan, faqala Malik bil karahiyah. Maknanya tidak boleh keluar itu bukan haram, tapi makruh untuk keluar dari daerahnya kalau di daerahnya itu terjadi wabah penyakit. Faqala Syafi'iyu, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bil hurmah, tidak boleh, haram minta keluar. Jadi melarikan diri dari daerah yang daerahnya terkena penyakit. Artinya ketika terjadi wabah penyakit, dia pas di dalam situ, tidak boleh keluar. Imam Syafi'i mengatakan haram keluar. Ditakutkan apa? Nyebar sama yang lain. Lek bosan kita orang diisolasi. Nah, betul diisolasi, tidak boleh keluar dari isolasi. Zaman-zaman ini gua ngono, lek di negara lain diisolasi dikai duit ya. Di belonjo ya. Lek di diisolasi dikai wirid. Jadi wiritan. Ya. Akhirnya isolasi, Pak. Isolasi teman-teman. Itu. Famatu, ya, mutu, matilah kamu. Kemudian tafsirnya ya, famatu, maka mereka pun mati. Sebetulnya gini, kalau Allah menyatakan matilah kamu, kira-kira mati enggak? Apakah mungkin enggak mati? Loh terus kenapa kok dikasih famatu? Tafsirnya ini loh. Harusnya kan enggak usah. Harusnya faqallahumullahu mutu, maka Allah mengatakan kepada mereka matilah. Ya wis mati. Tidak mungkin, matilah kamu, ada yang berontak. Enggak ya Allah, wurung. Tidak ada. Lah kenapa kalau dikasih famatu? Dikasih kalimat famatu karena ayat selanjutnya Allah menceritakan mereka hidup kembali. Summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Kalau Al-Qur'annya gini, faqala lahumullahu mutu, maka Allah mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kamu sekalian, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Agar tidak terjadi kekacauan dalam pikiran kita, apakah mungkin mati sebentar mau hidup lagi? Enggak, mati sungguhan. Atau pingsan dikatakan mati, enggak, mati sungguhan. Buktinya apa? Ini tafsirnya, famatu. Maka mereka pun mati. Kalimat dari kata famatu, maka mereka mati untuk menjelaskan bahwasannya setelah itu mati sungguhan dihidupkan oleh Allah. Bukan mati suri. Kalau mati suri itu berapa? 3 jam, 4 jam, 5 jam. Wallahu a'lam apa itu namanya dalam kedokteran. Yang namanya mati itu tidak isorit maning, Mbak. Yang namanya mati, tidak bisa hidup lagi. Gitu loh. Jadi kalau ada orang cerita misalnya, anak ini sudah mati. Kemudian setelah itu anak ngelihat di alam barzakh.
kemudian gini-gini. Ketika aku akan masuk tempat ini ada satu orang yang besar. Sepertinya malaikat mengatakan kamu belum waktunya ke sini. Makanya aku kembali lagi. Ya aku tidak mati le. Karena yang namanya mati itu tidak ono malaikat keliru. Nah digampangkan dengan dikatakan mati suri lah. Mati sisir. Iya. Anda tidak paham Pak. Jadi sampean jangan terganggukan dengan kalimat seperti itu. Jangan. Yang bisa mati, kemudian dia hidup lagi. Ya iki tok. Ini saja. Loh kok iso Bibyo? Kok hebat teman? Apa Pak Alin bilang? Kok hebat? Iya. Makanya Allah menggunakan alam taro. Alamnya itu pertanyaan istifham untuk ta'jib, kekaguman. Kok iso? Kof, alif, sot. Kok iso? Tadi bahasa Arab juga, kok iso ya? Paham ini ya? Ngerti Pak? Itu. Jadi, ojo aneh-aneh kon. Anak sebetulnya sudah mati. Lalu terus, anak hidup kembali karena disuruh kembali. Belum waktunya. Ya apa sih? Berarti salah malaikat. Tidak mungkin malaikat salah ya. Nah itu ya. Taib. Faqala lahum al-muradu al-lisani malak. Nah jadi yang dikatakan di sini faqala lahum. Maka Allah mengatakan kepada mereka. Faqala lahum Allahu kan gitu kan. Allah mengatakan. Artinya bukan Allah langsung menghitung kepada mereka. Melalui lesannya malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mematikan mereka. Mati kamu, mati kabeh, Pak. Mati sungguhan ini, Pak. Bahkan ada mengatakan sampai 8 hari mati. 8 hari. Setelah itu hidup lagi. Ya opo ini. Mati suri ono 8 hari balik maneng. Lah ono. Pas tahlilan hari ke-7 moro-moro noktok buyar pengajian. Tuh tambah seneng, Pak. Tambah wedi. Kan gitu. Makanya, maaf, letakkan dalam pikiran kita, letakkan dalam hati kita, kalau sudah mati tidak akan kembali. Jadi kalau ada yang cerita, oh ini karena gini, karena malaikat keliru, karena disuruh kembali lagi, sebetulnya goroan bisa dipercaya. Ya mentok kita tidak ngomong goroan lah, itu tidak mati. Sudah mati, Beb. Diperiksa dokter, sudah, ya dokter relongop. Ya tidak tepat, tidak mungkin, mati hidup lagi kecuali ini. Nanti adalah beberapa ya, ada beberapa termasuk apa itu keledainya tuh lah. Keledai yang nanti adalah ceritanya. Makanya memang terus ngaji. Iya Nabi Allah Uzair itu hidup kembali, keledai. Menungso nanti yang Nabi Allah Musa yang Allah murka itu karena minta untuk ali jahratan itu supaya menampakkan Allah. Mati dihidupkan lagi. Itu toh. Lah saiki ndak ono, omane Bu TV ndak ono. Ojo percaya sampean. Jangan percaya sama sekali. Aku di alam barzah ketemu bapakmu. Oh, bapakku sih mati iya. Terus ngomong apa? Jane bapakmu kon kudu ngek sedekah aku 8 juta wis. Kon njauh duit nah aku ngono lho. Ojo nggo bapakku. Ojo Pak, ojo percaya. Jangan mau, maaf ya, maaf. Jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan. Kita orang insya Allah dijadikan Allah ini punya pikiran, kita manfaatkan untuk belajar. Supaya tahu sampean. Supaya kita tahu maksudnya. Gitu Pak. Wakil kinayatun an surat al-ijad. Itu menunjukkan bagaimana. Lain, dengarkan. Di tafsirnya, lihat. Faqal mautu thumma ahyahum. Thumma ahyahum apa? Ba'da thamaniyati ayyam. Setelah 8 hari hidup kembali. Bayang no sampean. Setelah 8 hari loh Rek. Bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam sehari. 8 hari. Au aktar. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 8 hari. Mati, welo-welo mati, urip maneng. Itu. Sampai dalam hasyiahnya. Ba'da thamaniyati ayyam. Hatta intasyarat idhamuhum. Sampai tulang mereka itu mereteli sudah. Wadzabalahmuhum.
Sampai daging-dagingnya mereka itu dzaba, hancur lebur. Ini kekuasaan Allah. Ini kekuasaan Allah. Ya? Kemudian dikatakan di sini bidu'ai nabiyhim Hizqil. Karena berkat doanya Hizqilu. Hizqilu. Bikasril muhmilah. Bukan khiz. Hiz. Kemudian wasukuni zai hiz. Ya. Fa'asyu dahron. Maka mereka itu hidup beberapa waktu. Beberapa tahun. Dahron. Beberapa tahun. Alaihim. Atharul maut. Tapi mereka masih ada bekas kematian. Tapi mereka masih ada bekas kematian. Apa itu? La yalbasuna thauban. Tidaklah mereka menggunakan pakaian illa ada, kecuali kembali lagi kal kafani. Seperti kafan. Jadi meskipun mereka tadi hidup kembali, tidaklah mereka menggunakan pakaian, kecuali pakaian itu nanti berubah jadi kafan. Dan ini dikatakan apa? Wastamarrat fi asbatihim. Itu terus menerus sampai kepada asbat. Sampai kepada keturunan mereka. Tahu enggak ini? Mereka kelompok Yahudi, Pak. Akhirnya timbul pemikiran di sini, anak. Tadi waktu murojaah, wastamarat fi asbatihim. Berarti apa? Terus menerus kepada keturunan mereka. Berarti sampai sekarang kan? Anak cari di tafsir yang lain. Wastamarat fi asbatihim maknanya wastamarat al-gissoh. Jadi cerita kaum Yahudi yang dulu yang pernah dimatikan oleh Allah. Gara-gara lari karena ada wabah penyakit itu. Sampai sekarang itu ceritanya turun-menurun sampai kepada keturunan sekarang ini. Jadi kalau ada Yahudi yang betul-betul mempelajari, dia akan tahu cerita ini. Kenapa? Ini cerita terus-menerus. Jadi maknanya wastamrat fi asbatihim bukan berarti keturunan mereka seperti itu sampai sekarang. Bukan. Istamarat al-kissoh. Istamarat al-kissoh. Ceritanya terus-menerus. Turun-temurun gitu loh, Pak. Fi asbatihim. Sampai kepada keturunan-keturunan mereka. Jadi cerita rakyat gitu loh. Jadi cerita yang melekat sudah bukan cerita rakyat ya. Kalau cerita rakyat itu maknanya dongeng ya. Ini bukan dongeng, keyakinan yang disampaikan oleh Allah. Itu. Taib. Siapakah Hizqil itu? Hizqil. Hizqil. Siapa itu Hizqil? Hizqil itu huwa al-khalifatus tsalitsu min Bani Israel ba'da Musa. Yaitu pengganti Nabi Allah Musa yang nomor 3. Karena sesungguhnya Nabi Allah Musa, lama hadarathul wafatu, ketika beliau itu akan wafat, khalafa Yusha bin Nun. Beliau menggantikan kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun siapa? Yang barengi Nabi Allah Musa untuk ketemu Nabi Khadir, bukan Khidir, Khadir. Untuk ketemu Nabi Khadir. Siapa? Yusha bin Nun. Setelah Nabi Allah Musa akan wafat, meninggal, beliau menggantikan khalifahnya kepemimpinannya kepada Yusha bin Nun. Falamma hadratul wafatu, maka ketika Yusha bin Nun akan wafat, akan meninggal, khalafa Kalibun. Menggantikan yang kedua. Siapa? Kalib. Kemudian, summa inda mautih. Kemudian ketika Kalib itu meninggal, khalafa Hizqilu. Menggantikannya siapa? Hizqil. Hizqil ini nomor 3 setelah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa digantikan Yusha bin Nun, digantikan dengan Kalib, baru digantikan Hizqil. Yang ada dalam cerita surat Al-Baqarah ayat 243. Wa yusamma Ibnul Ajuz.
Beliau ini memiliki julukan Ibnul Ajuz. Ibnul Ajuz, anak laki-laki dari perempuan tua. Kenapa? Li'annahu ja'aha wahiyya ajuz. Karena ibunya itu melahirkan Hizqilu ketika ibunya itu tua. Ayo ngomong-ngomong. Umur 40 ndak iso duwe anak, Beb, jane sapa? Ono lah anggota majelis ini. Ada ini, ada. Umur 40 malah, 41 duwe anak. Ini kejadian. Jadi makanya ya Pak, sesuatu yang tidak didasarkan kepada Allah dan Rasul tidak pasti. Tapi kalau dari Allah, otomatis dari Rasul juga pasti tanpa ada keraguan. Pasti, tidak mungkin tidak. Ilmu pasti itu. Tapi lainnya mungkin benar, mungkin tidak. Makanya kalau dokter ngomong, ana lihat ente punya umur mungkin 2 bulan lagi. Ketemu kalau Israel tak kan? Tidak ada seperti itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ilmu pasti di situ. Nah, baru ini tahu nanti. Hizqil ini memiliki julukan. Siapa? Beliau dijuluki Dzulkifli. Nabi Dzulkifli. Baru kita orang tahu. Oh, Hizqil itu bahasa apa? Ibrani ya. Tidak tahu bahasa apa, bahasa yang Yahudi ngono, Pak. Bahasanya Nabi Allah Musa lah, Bani Israel. Nah, lek bahasa Arab Dzulkifli. Dzulkifli itu julukan. Kenapa dikatakan julukan? Li'annahu kafala. Ay waqa sab'ina nabiyyan minal qatli. Bidzulkifli. Ya, Dzulkifli yang memiliki penanggungan. Kenapa dikatakan memiliki penanggungan? Li'annahu kafala. Karena beliau menanggung, aywako, beliau menjaga sab'ina nabiyan. 70 nabi minal qatli, dari pembunuhan. Ada 70 nabi yang diselamatkan oleh Nabi Dzulkifli. Dikatakan Dzulkifli yang memiliki sifat menanggung, itu julukan. Aslinya namanya Hizqilu. Gitu. Sampai diceritakan gini Pak. Annahu sesungguhnya riwayat annahu lamma marra alaihim. Ketika Nabi Dzulkifli ngelewati mereka. Wahum mauta. Mereka mati semuanya Pak. Lu mati kabeh. Qala ya Rabbi ya Allah katanya si Nabi Dzulkifli ini. Kuntu fi qaumik. Ya kuntu fi qaumik. Ada aku ini di dalam kaum mereka ya Allah. Yahmadunak. Kami ini kumpul bareng-bareng untuk mereka ini memuji engkau ya Allah. Wa yuhallilunak. Dan mereka mentahlilkan engkau ya Allah. Artinya apa? La ilaha illallah kan engkau ya Allah. Mengesakan engkau ya Allah. Wa yukabbirunak. Dan mereka membesarkan zatmu ya Allah. Fabakiyat wahdi. Sekarang tinggal aku sendirian ya Allah. La qaumun li. Aku tidak punya kaum lagi. Mereka yang kau matikan ini ya Allah. Jadi proposalnya malaikat Dzulkifli. Supaya mereka hidup kembali. Bukan karena apa? Mereka suka bantu ana ya Allah. Mereka bukan. Mereka ini sering mentasbihkan engkau. Mentahlilkan engkau. Membesarkan engkau. Tapi sekarang mereka mati ya Allah. Tidak ada ya Allah. Terus aku sendirian sekarang ya Allah. La qaumun li, aku tidak punya kaum lagi sekarang. Nanti kalau aku berzikir sendirian ya Allah. Fa'auhallahu ilaihi an kul. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Dzulkifli untuk mengatakan kul, katakan ayyuhal idham. Wahai tulang-tulang. Annallaha ya'muruka antajtama'i. Allah memerintahkan kamu agar kamu sekalian berkumpul. Ojo kon coba kira. Kon nanggu boleh bapakmu orang ngomong. Ojo, ini Nabi Dzulkifli fajtama'at al-idham. Maka ketika itu tulang belulang itu menjadi apa? Kumpul maning. Yang mereteli
mereteli kemana-mana itu, balik mana yang krek. Ya apa? Subhanallah ya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Dzulkifli, Ankul ayyuhal idham, innallaha ya'muruka an taktasiya lahman faktasat. Sudah ngumpul ya, jadi apa ini? Tengkorak gitu. Dagingnya enggak ono. Allah merintahkan kepada Nabi Dzulkifli sampaikan supaya daging-dagingnya balik lagi. Maka disampaikan tulang itu kembali lagi, Pak. Apa daging. Plak. Ya begitu. Tsumma amarallahu ayyakula laha. Allah merintahkan supaya beliau mengatakan kepadanya itu innallaha ya'muruka an taqumi faqamu. Allah memerintahkan supaya kamu bangkit, maka mereka pun bangkit. Gailina, ketika mereka bangkit itu serempak mereka mengucapkan subhanakallahumma, maha sucinya engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini doa kalau kita bangkit dari majelis. Iya kan? Kita orang doa bangkit dari majelis, nanti kalau buyar, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta. Ternyata itu kalimat yang yang diucapkan oleh tulang belulang yang sudah tertempeli dengan daging yang sudah dihidupkan kembali oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta. Nah, itu. Itu. Kok ada pertanyaan di sini, ada kalimatnya lagi. Nah, kemudian dikatakan di sini fa'ashu dahron alaihim atal maut la yalbisuna tauban illa ada kal kafani wasamarat fi asbarim innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu yang memiliki kemuliaan atas manusia. Wa minhu ihya'uha ila haula. Ya iso mengatakan kok iso urip maneng yo, itu haknya Allah. Allah mau menghidupkan, ya hidup. Walakin aktsran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Siapa kebanyakan manusia ini? Bukan semuanya, Pak. Wahum, mereka adalah al-kufar. Orang-orang kafir. La yashkurun, tidak bersyukur. Nah, terus apa? Maksudnya Allah ini menceritakan kematian. Gimana ini? Wal qasdu min dzikri khabarin. Wal qasdu, dan tujuan min dzikri khabari haula'i. Allah tujuannya menceritakan ada Bani Israel yang mati kemudian dihidupkan lagi. Supaya apa? Tasji'ul mu'minin. Supaya memberikan perasaan semangat kepada orang-orang mukmin alal qital. Untuk jangan takut bertempur. Terbukti dari apa? Terbukti pada ayat selanjutnya 244. Walida atafa alaihi wa qatilu. Dan bertempurlah kamu sekalian fi sabilillah, di jalan Allah, aila idinih, untuk meninggikan agamanya Allah. Wa'lamu, dan ketahui annallaha sami'un, Allah itu yang mendengar liaqwalikum, atas perkataan kamu sekalian, alim, yang maha mengetahui bi ahwalikum, atas keadaan kamu sekalian, gitu ya. Nanti ada perkataan di sini, kok setelah mati dihidupkan kembali. Padahal dalam surat Ad-Dukhan dikatakan la yadzukuna fiyal mauta illal mautatal ula. Tidak ada orang merasakan kematian dua kali, kematian ya sekali. Kenapa kok Allah menghidupkan kembali? Apakah tidak bertentangan dengan surat Ad-Dukhan ayat 56? Nanti insya Allah pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab.